Oke, video kali ini kita akan membahas seputar tentang teknis main piano ya teman-teman. Dan video ini masih berkaitan dengan video yang kemarin yang isinya tentang poin-poin penting ya teman-teman. Dalam ya Mas Kris berharap bisa dijadikan pedoman buat teman-teman semua ya dalam proses mendekatkan diri dengan piano, ataupun menguasai pianonya, ataupun ingin menyatu dengan instrumen ini teman-teman. Kita perlu satu-satu belajar, sama-sama memahami satu sama lain. Dan materi yang kali ini adalah submateri dari progresi dan karakter bunyi, teman-teman. Setiap poin itu ada banyak sekali submateri yang bisa kita explore, dan kita akan coba buatkan kontennya di sini ya, teman-teman. Terkadang kan kita main chord itu merasa chordnya standar-standar saja. Apakah bisa chord tersebut dijadikan menjadi chord yang lebih menyenangkan, ataupun chord dengan karakter bunyi yang lebih kaya? Nah, video ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, dan kita akan langsung masuk aja ke segmen Piano Intrik yang baru, teman-teman. Oke, di Piano Intrik yang baru ini, Mas Kris berharap bisa lebih edukatif dan informatif lagi ke teman-teman semua, dan bisa mengabulkan permintaan-permintaan dan request-request dari teman-teman semua. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti channel Krisna Adityo ini dan setia terus di sini ya, teman-teman. Kita akan bahas langsung materinya di sini seputar tentang memahami karakter bunyi. Nah, kalau kita melihat di sini, kita main di tangga nada apapun, itu ada 7 chord basic yang teman-teman harus kuasai, yaitu chord 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Mas Kris contohnya di Do sama dengan C ya. Dimana chord 1, 4, dan 5 itu pasti dia akan menjadi chord mayor. 2, 3, dan 6 dia pasti akan menjadi chord minor. Dan 7 ini adalah chord diminished. Nah, kita nggak usah mengarah ke chord yang ribet-ribet dulu ya. Kita mengolah dulu akarnya, bagaimana caranya kita memahami karakter bunyi, teman-teman. Kita mulai dari chord C dulu, di mana chord C itu memiliki 3 bentuk ya, antara root, inversi 1, dan inversi 2 di sini. Sekali lagi kita akan memahami karakter bunyi ya, karakter bunyi, bukan posisi ya, karakter bunyi. Nah, root itu, inversi 1 itu, dan inversi 2 itu terdengar inversi 1 ataupun inversi 2 ataupun root kalau teman-teman mendengarkan bottom note-nya dan top note-nya. Bottom note-nya apa? Ini, dan top note-nya adalah ini. Maka dia akan terdengar inversi 2. Tapi perlihat tangannya Mas Kris seperti ini. Ini inversi 2, tapi do-nya kita akan pindah ke sini, coba. Sekali lagi, bottom note dan top note. Ketika kita do-nya dipindah di sini, maka dia akan terdengar nuansanya seperti C root. Ya, jadi kita lihat lagi, kalau C root kita akan memainkan, coba menggunakan tangan kiri seperti ini. Oh ya, kita kalau tangan kiri biasakan menggunakan 2 not saja ya, jangan 3 not ya, terlalu penuh dan tidak enak didengar. Seperti ini, dan kita akan coba mainkan inversi 1 di atas. Jika kita menekan secara bersamaan, tetap suaranya akan seperti nuansa yang paling keluar adalah C root. Tapi kalau teman-teman menekan C root di sini, ya, dan teman-teman menekan nada bottom note dari inversion 1 menggunakan tangan kiri, nah, maka yang terdengar suaranya dia akan seperti inversi 1. Ya, jadi bagaimana, apa yang Mas Kris maksud di sini? Jadi teman-teman bisa mengerti bagaimana karakter bunyi ini bekerja. Dengan artinya, kita bisa mencoba chord ini diaplikasikan ke lagu. Mas Kris coba pakai ke lagunya Tulus misalnya ya, atau Lyodra misalnya. Nah, do re mi fa sol. Nah, fa sol dia menekan C nih. Kita menekan chord C di sini, teman-teman. Oke.
Kalau teman-teman terpatok dengan C root seperti ini, maka teman-teman bisa merubah. Di sini kita sudah menekan Sol, berarti kita akan menekan, coba kita jadikan inversi 1. Nah, dia akan suaranya menjadi seperti ini. Suaranya akan menjadi beda, ya. Misalnya, lagi teman-teman, kita akan coba pakai inversi 2. Nah, udah nggak begitu enak lagi, karena top note-nya, nada tertingginya adalah Sol. Kalau kita menekan Sol lagi di bawah, nah suara yang dihasilkan hanya tidak kaya gitu, hanya Sol aja gitu, nggak banyak nada yang dihasilkan. Oke, nah untuk mengakali chord C ini kita bisa menambah C sus 2 sebagai alternatif untuk kita membuat tambahan nada bagi chord C yang biasa-biasa saja. Karena sus 2 ini bentuk dasarnya adalah dari mayor yang kita akan pindahkan ke sini. Ya, nuansanya tetap terasa mayor. Ya. C sus 4 juga seperti itu, tapi tidak semua C ini bisa cocok dengan nada keempatnya. Tapi yang sangat cocok adalah C sus 2 ya. Ini C sus 2 ketika dibalik menjadi G sus 4. Nah, ini jangan terlalu terkecoh dengan istilah seperti ini, tapi intinya bunyinya adalah Do, Re, Sol. Seperti itu, sekali lagi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do adalah satuan untuk kita mengerti bunyi, tapi C, D, E, F, G adalah nama supaya kita mengerti nada, ya. Oke. Kita lihat seperti ini. Nah, kita akan mainkan seperti ini. Kita tambahkan nada kedua di sini dan kita berikan sus ini inversi 1 ini di bawah, maka dia akan suaranya tidak seperti C dasar atau C root. Nah, gitu ya. Lagi, bagaimana kalau dengan chord yang lain ya? Kita coba chord F misalnya, atau D minor. Do, re, di, da, 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 di, da. Nah, misal D minor seperti ini. Nah, kalau begini dia akan terasa seperti root, dia akan terasa seperti inversi 1, dia akan terasa seperti inversi 2, tapi bukan masalah inversi 1, inversi 2, tapi yang jadi masalah adalah cocok dengan karakter yang seperti apa saat kita memainkan lagu ini, dan dia akan jatuh di Fa, dan tangan kirinya adalah D minor. Piano ini sangat luas ya teman-teman, jadi kita bisa ulik detil per detilnya, dan teman-teman harus belajar dari akarnya. Kalau teman-teman hanya mengetahui kulitnya saja dan tidak bisa diterapkan ke bagian-bagian lagu yang lainnya. Nah, oke, ternyata rootnya saja sudah cukup teman-teman. Do, de, di, da, 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 da. Oke, ternyata kalau kita bikin inversi 1 ataupun inversi 2 maka tidak enak. Kenapa inversi 1 tidak enak? Karena jatuhnya sudah di Fa. Kalau kita mulai dari inversi 1, nah, do, de, di, do. Nah, suaranya sangat tidak enak. Bagaimana kalau inversi 2? Nah, ini juga tidak enak. Karena Mas Kris menggunakan A minor. Nah, A minor yang A minor root ya, di mana kita menekan nada A. Nah, kita menekan nada A lagi berikutnya, dan itu membuat lagu lebih monoton. Nah, konsep-konsep seperti ini, Mas Kris hanya menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan bisa diaplikasikan ke lagu-lagu yang lain ya. Jangan di-copy persis, tapi cari tahu gimana caranya mengaplikasikannya. Dasar-dasarnya seperti ini. Oke, lagi. Misalnya, chord F tadi, kita coba chord F lah, chord D minor. Kita pindah ke chord F aja deh teman-teman. D minornya udah seperti itu, kita main ke chord F. Misalnya kayak gini teman-teman. Kita pakai lagunya Hati-hati di Jalan, misalnya kayak gitu ya.
di sini ada chord F. Oke. Chord F-nya kita bisa rubah. Nah, kita bisa rubah menjadi inversi 1 seperti ini. Seolah inversi 1 ya, seolah ya. Kalau inversi 1 ya dia bentuknya begini ya. Tapi kan Mas Kris menekannya begini. Seolah suaranya inversi 1. Ingat lagi kembali tadi, kita mengerti, memahami karakter bunyi, bukan posisinya ya teman-teman. Kalau dibilang posisinya ini inversi 1 sih ya bukan. Orang tangan kirinya dia root, tangan kanannya ada di sini. Mau apa? Nggak inversi apa? Dibilang inversi 1 kan harusnya begini. Nah, tapi ini suaranya seperti inversi 1. Ingat adalah suara yang kita pahami di sini. Oke. Kemudian kalau chord mayor tadi teman-teman bisa jadikan sus2 menjadi pilihan untuk menambahkan tambahan nada di situ. Berarti kita bisa memainkan seperti ini. Oke, F sus2. Jadi nah, oke, jadi gitu ya teman-teman. Kalau mayor teman-teman bisa mencari, jangan bingung inversi 1 bentuknya harus begini, misalnya C inversi 1, inversi 2 bentuknya harus begini, enggak. Yang penting adalah nada top dan bottomnya seperti apa. Ya. Kalau pas kedapatan teman-teman main top note-nya itu kan ditentukan oleh melodi utamanya kan ya teman-teman. Do, re, mi, re, fa, mi, si, do. Do, re, mi, re, fa, mi, si, do. Pas do dia mencetnya chord 6. Nah, kita nggak bisa pindah do ini menjadi mi kan nggak bisa ya. Dia akan tetap do, berarti bottom note-nya ini kita akan sesuaikan. Apakah dia cocoknya root ataupun dia inversi 1 ya. Mau bentuk tangan kanannya seperti apapun, kalau teman-teman menekan bottom note-nya dia entah root, inversi 1, inversi 2, maka dia akan mengikuti warna suaranya seperti itu teman-teman ya. Oke, simple aja caranya, gampang aja, teman-teman bisa terapkan di lagu-lagu yang lain ya. Oke, kita ambil contoh lagi, misalnya kita main lagunya lagunya apa tuh judulnya Mas Kris, lupa. Nah, Mas Kris menggunakan C sus2 ini dengan root karena cocoknya akan warna dari suara ini lebih cocok root. Kalau kita main inversi 1, nah nggak akan cocok inversi 1 karena chord yang keduanya adalah chord 3 atau E minor. Sedangkan inversi 1 kita mulainya dari E. Dari E, kemudian kita mencet E lagi karena dia chordnya E minor kan jadi nggak enak. Nah, gitu kan nggak enak ya. Nah, kecil-kecil kayak begini teman-teman harus perhatikan secara detail, apalagi teman-teman mau mengcover sebuah lagu ataupun teman-teman mungkin tanggung jawabnya lebih besar kalau teman-teman ingin mencoba membuat sebuah tatanan lagu original teman-teman sendiri ataupun teman-teman diminta oleh orang lain untuk membuat aransemen lagunya. Nah, hal-hal yang seperti ini teman-teman perlu betul-betul perhatikan ya, karena bunyi dan karakter suara ini kalau kita tidak memahami secara mendalam, maka hasil yang dihasilkan nanti ya atau yang didengarkan nanti pasti tidak akan maksimal ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ini betul-betul dan dalami materi-materi ini. Ada banyak sekali Mas Kris sebenarnya sudah mengulas di piano intrik ini, tapi Mas Kris coba ulas-ulas lagi, mengulang-ulang lagi piano intrik yang lama gitu ya teman-teman. Oke, kita sampai di sini dulu aja, ketemu di kesempatan berikutnya.
Dan mohon maaf kalau ada salah kata, salah kalimat, dan hal-hal yang tidak berkenan buat teman-teman semua. Untuk request materi silahkan tulis di komentar ya. Dan untuk mendaftar dari Musik Buddies, kalau teman-teman mau kursus musik ataupun instrumen gitu ya, bisa cek di kolom deskripsi. Dan kita akan ketemu di video berikutnya lagi. Ketemu di apa lagi ya video berikutnya, kita akan bahas apa lagi nih? Nanti kita pikirin ya teman-teman, silahkan request di bawah. Oke. Salam harmonis.